para ibu dan bapak, kaum muda, adik-adik, saudara-saudari sekalian, dan secara khusus saya menyambut saudara-saudara kita yang hari ini akan dilantik secara resmi untuk mengawali sekolah agama, ya, belajar agama Katolik, supaya karena baptisannya sudah sah dalam gereja Kristen, maka setelah belajar agama Katolik akan diterima kelak beberapa waktu mendatang, ya. Dan sebelum saya lupa, saran saya ialah mulailah belajar benar-benar untuk jadi Katolik dengan cara yang justru tidak diajar saja oleh para pembina, tetapi ini ajaran dari Tuhan sendiri lewat perayaan ini, yakni kalau menyanyi ya ikut menyanyi saja, ya, jangan bilang oh saya belum Katolik jadi saya tutup mulut dulu, atau saya apalagi ingin berdoa tanda salib, nantilah kalau saya sudah Katolik beneran baru saya itu. Ini justru ujiannya. Jadi kalau belum bisa buat itu sekarang, ya tunggu saja sampai 1 tahun, ya kira-kira, ya. Jadi jangan salah persepsi, karena penerimaan kelak itu adalah mahkota dari apa yang sudah dipelajari. Jadi sudah pembiasaan. Karena kan yang akan berubah hanya status sebagai anggota gereja, bahwa baptisan Anda itu sah, kita sama-sama orang yang dibaptis, dan selanjutnya setelah diterima dalam gereja Katolik, barulah kemudian beberapa hak sebagai anggota gereja diberikan, ya, sakramen pengampunan, kemudian ekaristi. Nanti juga mereka akan membuat itu sesudah hari ini. Baik, hari ini gereja merayakan, jadi ini hari raya, sebuah tingkatan perayaan liturgi yang agung, ya, karena tingkatan liturgi kita tidak semua sama, ya. Ada hari raya, ada pesta, ada peringatan wajib, ada peringatan fakultatif. Jadi ini hari raya berarti memang wajib dirayakan oleh seluruh umat. Dengan alasan itulah maka khusus di Indonesia, jadi mungkin ada yang ikut liturgi dari luar, dari Vatikan, dari mana, hari ini belum dirayakan, ya. Khusus di Indonesia karena pertimbangan pastoral, mengingat tanggal 15 Agustus yang seharusnya secara kalender liturgi internasional mencantumkan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, karena itu hari biasa, maka sebagaimana hari raya lainnya juga, kecuali hari raya yang tidak bisa digeser, ya, hari raya 17 Agustus, ya, tanggal 25 yang nggak bisa digeser ke hari Minggu berikut. Pada umumnya dirayakan pada yang kita sebut hari Minggu terdekat. Nah, kalau saya ingin tanya, hari Minggu terdekat dari tanggal 15 itu tanggal berapa? Tanggal 17. Lalu tanggal 17 itu hari apa? Nah, itu hari raya lagi, ya, hari raya kemerdekaan. Ya, 2 hari raya, nggak boleh ditumpuk juga. Jadi ya Bunda Maria mengalah, ya, dia ditarik lebih cepat ke hari Minggu ini yang lebih panjang, lebih jauh dari harinya tanggal 15. Nah, ini menjadi problem lagi menurut saya. Tanggal 15 Seminari Agung Pineleng yang Dies Natalis atau hari kelahirannya itu tanggal 15, mereka mau pakai tema apa waktu itu, ya? Sudah dirayakan secara liturgis hari ini, hari Jumat depan. Kalau Seminari Pineleng merayakan Dies Natalis 15 Agustus yang dipilih dari dulu karena memang itu ada hari raya Santa Maria diangkat ke surga. Jadi kalau orang mau bikin acara tidak tahu nanti pilih
bacaan apa dan lain-lain. Sudahlah, biarkanlah mereka bikin ya. Nah, untuk umat sekalian, ini penjelasan tentang kenapa hari Minggu ini dirayakanlah hari raya. Karena hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Karena kalau ini dirayakan pada hari Jumat, hampir pasti ya dari 3 misa di paroki ini di hari Minggu ini, 1 misa pun kemungkinan tidak penuh. Kalau sudah dapat begini hari Jumat, itu sudah mukjizat, itu nyata. Ya, karena banyak orang kerja dan lain-lain. Belum lagi ada yang lupa, pura-pura lupa, ada yang sama sekali tidak peduli. Dan itulah yang menjadi alasan dipindahkan ke hari Minggu supaya banyak umat kenal. Yang kedua, perayaan ini memang cukup kontroversial bagi orang-orang yang tidak seiman dalam gereja dengan gereja Katolik. Kontroversinya di mana? Maria itu manusia atau Tuhan? Manusia. Kalau Yesus itu manusia atau Tuhan? Dua-duanya. Ya. Apa yang terjadi dengan Yesus? Sesudah Paskah bangkit, apa yang terjadi? Ia naik ke surga. Orang tidak protes, wong dia Tuhan. Betul enggak? Mau protes apa? Yesus memang Tuhan, karena kebangkitan ia menjadi Tuhan, Kyrios. Dan kalau Tuhan, tidak boleh heran kalau dia naik ke surga. Ya, tidak usah pakai roket dari bawah, dia bisa naik dengan kuasa, kekuatan yang luar biasa, karena Tuhan itu memang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan itu pasti bisa. Nah, kembali ke person Maria. Kita tadi bilang dia Tuhan atau manusia? Manusia. Lah kok bisa-bisanya gereja Katolik mengajarkan manusia diangkat ke surga? Bukan hanya yang diakui manusia akan diangkat, jiwanya. Walaupun kita juga percayakan kebangkitan badan, kehidupan kekal, tetapi diangkat ke surga jiwa dan raga. Mungkin kita sudah pernah ikut pergi, lalu juga kalau tidak ya sudah, apa boleh buat nonton aja di YouTube. Nonton aja yang Katoliku Keren, Putra Biri punya. Dia banyak tayangan tentang orang kudus yang jasadnya masih utuh, bahkan itu terlihat. Contoh, ya, Santo Yohanes Paulus kedua masih utuh. Nanti bulan September ke depan, Santo yang orang muda punya, yakni apa? Ayo, Santo ada akutisnya, ya. Juga ya di daerah apa itu Assisi, di sana jasadnya masih utuh. Saya barusan misalnya dari Nevers, Paris, Prancis ya, tempat biara Suster atau Santa Bernadette Subiru yang mengalami 18 kali penampakan Bunda Maria di Lourdes. Ya, jenazahnya juga masih utuh. Nah sekarang, walaupun jenazahnya ada karena somati, di mana dia? Atau dorang? Kita percaya jiwanya diangkat ke surga, atau yang kita sebut jiwanya masuk surga. Nah Maria, apa yang terjadi? Jangan cari kuburnya ada di mana. Tidak ada kubur karena diyakini dia diangkat ke surga jiwa dan raganya. Dan bagi orang-orang tertentu dari gereja-gereja yang bukan Katolik mempertanyakan, apa bisa? Nah, saudara-saudari sekalian, gereja mengajarkan ya bisa saja. Hari ini penegasan mengenai keyakinan gereja tentang Bunda Maria yang diangkat ke surga jiwa dan raganya. Untuk apa?
Ya, untuk memahkotai seorang manusia yang sama dengan saya dan Anda, yang tentu pertama-tama pilihan Allah. Tadi lagunya begitu ya. Maria pilihan perawan pilihan Allah. Oh, pilihan bukan pilihan manusia. Ini bukan demokrasi. Ya, mari voting, gereja voting. Ayo, Maria layak masuk surga atau tidak? Pilihan Allah. Sebagaimana dia dipilih sejak awal. Makanya ada juga gereja punya ajaran Maria itu dikandung tanpa noda sejak awal. Ya, berarti dia lahir sudah disiapkan oleh Tuhan. Pilihan Allah ini satu kenyataan bahwa makanya ada beda ya, ada beda ungkapan. Kita menyebut tentang Tuhan Yesus dia ke surga namanya kenaikan ke surga. Naik ke surga. Berarti tadi saya menyebut ada power sendiri untuk dia naik ke surga. Kalau Maria dikatakan apa? Maria ditarik, diangkat ke surga. Tuhan melakukan itu. Tuhan memilih manusia yang namanya Maria. Dia dipilih oleh Tuhan sendiri dengan, ya kalau tidak setuju ya tanya sendiri bosnya. Ya, atau kenapa Maria yang diangkat bukan Maria Maria Bawole dari sebelah sana atau Maria lain? Pilihan Allah itu sangat tepat karena juga hal yang kedua, ada kualitas hidup Bunda Maria yang memungkinkan hal itu terjadi. Kualitas hidup. Dan saya menyebut beberapa saja yang dari sekian banyak. Pertama tentu, kalau dia diangkat ke surga, maka dalam hidupnya tentu dia percaya akan adanya surga. Saya ingin ke Tomohon, saya harus yakin Tomohon itu ada. Ini mau pergi ke Kanoha, pergi Jo. Di mana itu negeri Kanoha itu? Di mana itu? Oh, Indonesia. Siapa bilang? Nama Indonesia is Indonesia. Kanoha negeri anta beranta. No, pergi Jo. Saya tidak percaya karena mungkin memang disebut nama lain dari negara tertentu. Tetapi saya kalau mau ke sana saya yakin negara itu ada. Maria diangkat ke surga, diyakini surga itu ada. Memang surga itu bukan tempat, surga adalah Allah yang akan bersama-sama dengan orang yang percaya ada surga itu. Dan Yesus mewartakan kerajaan surga itu seumpama A, B, C, D, F, G. Ya, jadi tentang kerajaan surga sendiri, Maria adalah murid Yesus yang paling pertama percaya. Bahkan sebelum Yesus lahir dia sudah percaya. Karena itu dia berkata apa? Saya tidak paham kamu menjadikan saya ini tempat lahirnya sang putra, putramu sendiri, tetapi saya hanya bisa mengatakan aku ini hamba Tuhan. Ya, jadilah saya hamba, tidak bisa perintah siapapun, saya tidak bisa ambil cara apapun selain ikut sang bos ingin mengatakan dan mengatur apa dalam hidup saya. Itu tentang hal pertama. Kedua, Maria memiliki rahim yang di dalamnya Allah tinggal. Maria memang secara manusia fisik punya rahim itu. Tapi lebih dari itu, setelah Yesus lahir, rahim hidup Maria tetap berisi perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus sampai akhir. Ya, dia tidak hanya mengandung Yesus lantas lahir selesai, tetapi hidupnya
hidupnya menjadi sebuah rahim bagi kehidupan bersama dengan Yesus, baik dalam suka dan duka. Ibu-ibu, nona-nona yang hadir di sini pasti punya rahim, betul? Kalau bapak-bapak, masalah struktur itu kalau dia ada rahim. Saya juga mau cari, ada enggak ini rahim saya. Tapi apakah cuman ibu-ibu dan nona-nona yang boleh ada mengandung? Apalagi berkaitan dengan mengandung Tuhan. Maka kita ingat Allah sendiri diberi gelar sebagai Allah yang Maha. Tuhan itu konotasinya laki atau perempuan? Makanya disebut Allah. Sebentar orang mau sebut ini, mari kita mendoakan doa yang diajarkan Yesus. Lalu menyebut, oh bukan ibu kami yang ada di surga, Bapa. Nah, Bapa ini sering diberikan judul atau diberikan gelar Bapa yang Maha Rahim. Nah, bagaimana bisa ada laki-laki punya rahim? Ya mungkin karena Tuhan juga bisa saja ya. Tapi dalam diri manusia, dalam diri kita seharusnya seperti Maria memiliki rahim yang mengandung Tuhan. Kalau dikaitkan dengan pewartaan beberapa minggu terakhir atas teguran minggu lalu ya, saya nggak khotbah karena emosi terganggu ya. Lalu minggu lalu sebenarnya sangat baik mengingatkan, hai kamu orang bodoh, kamu berjuang setengah mampus untuk mengurus apa-apa ya, mengurus gudang-gudang yang lebih besar, harta tertimbun-timbun cukup untuk 1000 turunan, tetapi malam ini juga aku berkata jiwamu diambil. Untuk apa semua itu ya? Ini jangan melemahkan orang supaya jangan kerja ya, tetapi memang jelas ada pembanding lain dari bacaan sebelumnya tentang harta karun dan tentang mutiara yang indah. Yang ketika menemukan itu lantas orang menjual segala-galanya untuk memperoleh harta terpendam itu dan mutiara yang indah. Dan itu dinyatakan itulah Tuhan dan keselamatannya yang harus ada dalam rahim hidup kita. Maria memiliki Tuhan sebagai harta yang dia pegang. Dan terakhir, tentu dari apa yang tadi sudah disebut, minimal Maria kemudian sambil menikmati dirinya mengalami rahmat. Bacaan yang kita dengarkan tadi terjadi ketika Maria mengunjungi, konteksnya ya, Maria memuliakan Tuhan setelah bertemu dengan Elizabeth. Apakah Maria hanya makan diri sendiri untuk segala berkat yang dia terima? Lewat ini dia kemudian lewat bacaan ini sekali lagi ditekankan Maria adalah berkat untuk menjadi berkat untuk orang lain. Menerima berkat untuk bisa membagi berkat dengan orang lain. Dari sisi bacaan hari ini saja mau dikatakan Maria adalah manusia sesungguhnya. Yakni apa? Dia walaupun bunda Allah putra, tetapi dia menghidupi persaudaraan, saling tolong menolong, kebaikan hati, cinta, pelayanan atau apapun namanya terhadap sesama. Dan ini kadang-kadang menjadi kritik bagi kita. Sudah banyak berkat tapi tidak mampu untuk menjadi saluran berkat. Dan itu kita harus akui, inilah bedanya. Dan karena itu saudara-saudari sekalian, Maria menerima mahkota kemuliaan dengan diangkat ke surga. Itulah masa depan kita kalau kita juga mengikuti jalan Maria. Maka saya mengatakan perayaan hari ini adalah kisah tentang masa depan kita.
Bukan hanya tentang Maria, tetapi tentang masa depan kita. Alias Maria telah menunjuk bagaimana kita boleh mencapai itu, walaupun sekali lagi jaminannya adalah rahmat Tuhan sendiri. Maria boleh diangkat ke surga jiwa dan raga, itu bukan perkara gampang. Saya ini sudah overweight ya, jadi naik tangga saja setengah mati, tangga yang banyak ya, atau gedung bertingkat naik. Saya kira bukan hanya perut, lutut juga bermasalah. Nggak bisa naik, bahkan hanya menapak sudah nggak bisa, apalagi mau terbang. Hanya Superman yang bisa. Ya. Hanya makhluk-makhluk film saja yang boleh baking terbang. Selebihnya orang ditipu-tipu, bagus dia bisa terbang, omong keroncong. Namanya manusia tetap berpijak di bumi, dan kalau boleh dia naik juga pasti ada karunia yang besar dari yang memberi karunia. Jadi kalau kita ingin menikmati diangkat ke surga dengan mulia, hanya bisa menempuh jalan yang sama dengan Bunda Maria. Saya tutup dengan mengingatkan kita, Agustus adalah hari di mana kita mengenang juga karya-karya besar dari para pahlawan. Kenapa boleh disebut dan diberikan gelar pahlawan? Karena ada jasanya. Maria memiliki jasa yang besar, sehingga ia pun sangat pantas dinyatakan sebagai orang yang telah disempurnakan oleh berkat Tuhan. Karena itu diangkat dengan mulia jiwa dan raganya. Tuhan memberkati kita.